Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih, masih dalam oktav Paskah, Injil yang diberikan menjadi santapan rohani bagi kita oleh Gereja Kudus dari Lukas 24 ayat 35 sampai 48, bahwa Injil ini masih berkisah tentang kebangkitan. Saudara-saudara terkasih, menarik sekali kalau kita masuk dalam perayaan Ekaristi, kita bisa melihat bahwa pusat dari kegiatan kita ada pada altar. Di sana ada sabda, di sana ada altar suci, dan di belakang altar biasanya salib Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh kita imajinasikan bahwa di altar itu adalah peringatan akan perjamuan Tuhan, di mana tubuh dan darah, atau di mana Kristus dikurbankan secara tidak berdarah, dan di belakang ada salib, di belakangnya ada salib, lambang kematian Tuhan. Tetapi kemudian kita kembali ke altar, di mana tubuh dan darah Tuhan itu yang telah dikurbankan itu pada akhirnya membawa kehidupan baru, keselamatan baru bagi kita, pengampunan dosa, di mana darah perjanjian baru kemudian ditetapkan, di mana kasih Kristus mengatasi seluruh pelanggaran dosa kita sehingga kita menjadi dibenarkan. Dan menariknya ialah bahwa ketika kita masuk ke gereja, kita duduk bersama, tidak peduli kita siapa, tidak peduli Anda dari mana, seberapa banyak kekayaan Anda, atau seberapa sederhananya hidup kita, atau seberapa beban persoalan kita, seberapa berat masalah yang kita hadapi, atau tanggung jawab yang kita pikul, kita berada dan duduk pada bangku yang sama. Jadi kita datang dari luar, lalu kemudian membawa seluruh suka dan duka hidup kita, lalu itu kita satukan kepada Kristus, sehingga hidup kita itu kemudian adalah hidup yang bersumber dari Paskah Kristus. Hidup yang bersumber dari Paskah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit. Nah, ini menarik para saudara, karena bahwa hidup kita itu tidak dimulai dari diri kita, tapi hidup kita itu dimulai dari Kristus. Maka Paskah itu juga menjadi lambang pembaptisan kita, di mana kita mati bersama Kristus, supaya kemudian kita hidup di dalam Kristus, dan pada akhirnya kita bangkit juga bersama Kristus. Nah, kisah penampakan Tuhan kepada para murid tidak semudah yang kita atau tidak semulus dengan apa yang saya gambarkan tadi, apa yang saya kisahkan tadi, bahwa untuk sampai pada berharap, percaya, dan mencintai Tuhan, para murid harus melewati dinamika naik dan turun, dinamika kegagalan mengenali, dinamika sukacita yang terlalu berlebihan, dinamika ada juga kesedihan yang terlalu berlebihan, dan ada prasangka-prasangka yang berkutat di seputaran itu, sehingga mereka bermain dengan pikiran mereka, kesedihan mereka, kegelisahan mereka. Dan ketika orang atau para murid ini sampai hanya pada di titik itu, lalu mereka tidak bisa mengenali Yesus. Dan ketika mereka tidak mengenali Yesus, mereka juga tidak bisa mempercayai Yesus, bahwa itu adalah Yesus. Meskipun Yesus dalam Injil hari ini bahkan sampai harus memakan ikan goreng untuk meyakinkan para murid, ya, bahwa ialah itu, bahwa dialah yang sudah bangkit itu. Dan hal ini menutup mata para murid untuk melihat atau flashback ke belakang, melihat kembali kitab suci, apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa anak manusia harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga dan sebagainya. Mereka tidak mampu untuk sampai pada itu. Hal itu luput dari mereka. Sebenarnya kalau mereka mampu untuk melihat terang peristiwa itu dalam kitab suci, mereka tentu akan meyakini bahwa itu adalah Yesus. Dan tetapi dinamika ini tidak hanya berhenti pada itu, para saudara. Memang mereka warna umumnya, mereka diwarnai oleh rasa kesedihan, keputusasaan yang cukup mendalam.
sehingga mereka tidak mudah begitu saja untuk melihat peristiwa itu dalam terang kacamata Paskah Kristus. Keputusasaan itulah yang menutup mata mereka, menutup hati mereka, menutup pikiran mereka untuk melihat keberadaan Kristus yang hadir di situ. Nah, tetapi dalam bacaan pertama dari kisah para rasul digambarkan bagaimana para murid, Kisah Rasul 3 ayat 11 sampai 16, bahwa Petrus dan Yohanes berkhotbah setelah mereka memberikan mukjizat atau menganugerahkan kesembuhan, rahmat Allah bagi orang yang lumpuh. Mereka mewartakan Tuhan dengan begitu luar biasa. Jadi dinamika itu toh pada akhirnya bertepi pada iman kepercayaan. Ketika dalam Injil hari ini kita sungguh-sungguh melihat bahwa misalnya Yesus menerangi hati mereka, menerangi pikiran mereka untuk sampai ke situ. Dari saudaraku yang terkasih, tidak ada dari setiap manusia yang tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami kesusahan dan kesedihan. Masing-masing dari kita memiliki itu. Yakinlah itu, siapapun kita. Nah, saya hanya ingin meyakinkan kita, atau saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa hidup kita ini adalah hidup yang bersumber pada kebangkitan Kristus. Iman akan atau kepercayaan akan kebangkitan Yesus. Kita boleh mengalami berbagai roda kehidupan, dan pada khususnya melalui kesedihan, peristiwa penderitaan, peristiwa kehilangan, peristiwa kita mendapatkan musibah dan sebagainya. Nah, ini pun bisa menjadi sebuah peristiwa yang memaknai kalau kita membawa ini ke dalam cahaya Kristus, dalam terang Kristus. Bahwa Kristus juga sudah mengalami apa yang kita alami, bahkan dia mengalami sesuatu yang jauh lebih ekstrim daripada yang kita alami, penderitaan akibat kematian, yakni kematian. Dan itu bukan karena kesalahan sendiri. Dia mengalami ketidakadilan di sana, tapi pada akhirnya kebangkitan Tuhan itu mengalahkan segalanya itu. Nah, itu lalu membuat kita, saya dan Anda berharap selalu bahwa dalam setiap persoalan, penderitaan, kesusahan dan kesedihan kita, ketika itu kemudian kita satukan dalam terang Paskah Kristus, kita lalu menemui pengharapan. Pengharapan ini yang menjadi sau bagi kita untuk kemudian berjalan melewati setiap persoalan yang kita hadapi. Dan pengharapan ini menguatkan kita. Bukan saja hanya menguatkan saya, tapi kemudian menguatkan orang-orang yang mungkin kehilangan harapan. Dan itu membuat hidup saya, hidup Anda menjadi lebih bermakna. Dan ketika hidup itu bermakna, itu lalu menjadi sukacita bagi kita. Nah, jadi ketika hidup ini lalu kemudian kita lihat, kita maknai dalam terang Kristus, maka ada harapan. Dan ketika kita berharap, di situ lalu kemudian ada sukacita yang sejati. Mari kita terus merenungkan, menggali makna Paskah bagi kita pribadi, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita. Dan itu akan mempengaruhi hidup banyak orang, terutama hidup kita sendiri. Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.